Di video kali ini, Bang Galbe akan kembali membahas tentang bagaimana cara terlepas dari jeratan pinjol ilegal ataupun legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galbe Santai Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, serta solusi tentang dunia perpinjolan. Semoga kalian semua Sobat Galbe dimanapun berada yang menyaksikan channel ini bisa bertambah kuat mentalnya, selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezekinya ya, amin. Di video kali ini Bang Galbe akan kembali membahas tentang bagaimana cara terlepas dari jeratan pinjol ilegal ataupun legal. Belum lanjut, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe, komen, dan like. Agar Bang Galbe akan semakin semangat memberikan edukasi dan solusi tentang dunia pinjol kepada kalian semua yang sedang mengalami mental down. Dan buat kalian juga yang pengen sharing, berbagi, silakan tulis di kolom komentar. Banyak orang yang bertanya bagaimana cara melepas dari jeratan pinjol, baik pinjol legal ataupun ilegal. Pinjol ilegal dengan tekanan DC yang mempermalukan, foto selfie nasabah, serta fitnahan-fitnahan yang dikirim ke kontak telepon Anda. Dan DC legal dengan ratusan telepon perharinya, WA dan SMS, juga kedatangan DC lapangan yang sangat meresahkan bagi Sobat Galbay dimanapun berada. Saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana cara terlepas dari jerat pinjol ini. Kalian sudah tahu resiko dari kedua pinjol tersebut, selanjutnya tinggal Anda menerapkan dua cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah jika Anda mau membayar tagihan Anda namun keberatan dengan adanya denda dan bunganya, Anda cukup bayarkan saja pokoknya. Ingat ya, pokoknya saja. Misalkan Anda meminjam 1 juta rupiah, karena terpotong biaya admin, Anda hanya menerima 850.000 rupiah. Dan juga karena keterlambatan Anda yang cukup lama, bunga dan denda semakin bertambah tinggi, maka Anda cukup membayarkan pokoknya saja. Tidak perlu dengan bunga dan dendanya. Tapi bagaimana jika nanti didatangi DC, Bang? DC datang, bilang saja saya sudah membayar pokoknya. Kalau DC ngotot bagaimana, Bang? Ya abaikan saja, nanti DC juga lama-lama akan berhenti menagih. Karena apa? Masih banyak debitur-debitur yang galbay yang belum membayarkan pokoknya saja, bahkan sama sekali belum membayarkan tagihan tenor yang dipunyai oleh debitur yang gagal bayar. Mending mencari nasabah yang belum bayar sama sekali. Itu cara pertama jika Anda pengen melunasi tagihan pinjaman Anda. Dan cara yang kedua adalah Anda sudah tidak ada dana sama sekali. Anda tidak usah membayar lagi karena pinjol mendapat klaim asuransi ketika ada debitur yang gagal bayar, khusus pinjol legal yang berada di bawah naungan OJK. Di sini urusan Anda bukan lagi dengan pihak pinjol lagi atau pihak aplikasi tersebut yang meminjamkan dananya kepada Anda, tapi dengan DC lapangan yang bukan dari pihak perusahaan aplikasi pinjol itu sendiri ya. Alias DC lapangan ini atau pihak ketiga ini adalah pihak yang bekerja sama pada perusahaan pinjol yang Anda pinjamkan dananya. Ketika DC lapangan datang, pihak ketiga ini yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol, Anda cukup bilang, belum ada mas, belum ada pak, belum ada om. Dengan begitu nanti si DC ini akan bosan menagih Anda. Karena hasilnya hanya percuma, sia-sia, buang bensin, datang jauh-jauh ke tempat Anda yang dikatakan hanya selalu sama, nggak ada, belum ada dananya, dan sebagainya ya. Dan jangan pernah sekali-sekali Anda menjanjikan tanggal pembayaran kepada DC lapangan ketika DC lapangan itu datang. Misalnya, pasti si DC itu menekan dengan tanggal berapa bisa dibayar, seperti itu ya ketika berhadapan langsung. Anda jangan menyebutkan sekali-sekali tanggal, karena pada saat Anda menyebutkan tanggal, berarti dia akan datang pada hari itu juga dan menagihnya berbeda, bisa lebih kasar atau bisa hal-hal yang tidak diinginkan oleh kalian. Kalian juga jangan takut dengan DC, karena sama-sama manusia. Hal terbesar ketika galbay itu hanya rasa malu dan rasa gengsi diri sendiri kepada orang lain. Hilangkan itu semua agar kalian bisa hidup secepatnya kembali ke kehidupan normal. Setiap orang pasti pernah berhutang, cuma berbeda-beda dalam hal masalah penyelesaian utang tersebut. Kita sebagai debitur sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika ada DC yang mengancam atau yang berusaha merugikan kita, maka kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Satu lagi, jika DC lapangan datang, jangan lupa untuk merekam atau memfoto kamera si DC tersebut. Biasanya DC datang itu dengan tutupan masker atau memakai helm dengan jaket ya. Biasanya seperti itu.
Kalian minta jika dia ingin bertamu, lepas helmnya, lepas maskernya, serta kalau bisa, pokoknya bagian muka itu terlihat ya, dan bisa direkam oleh kamera. Ini untuk sebagian jika DC macam-macam, kalian mempunyai bukti yang kuat. Dan hal yang paling penting, jangan pernah membayarkan hutang Anda lewat DC lapangan, tapi mintalah nomor virtual akun PT atau perusahaan pinjol tersebut. Karena banyak DC-DC yang nakal ketika Anda membayarkan, uang itu tidak masuk ke perusahaan, tapi dibawa oleh DC-nya. Terima kasih, itu saja sedikit info yang Bang Galbe berikan. Semoga bisa menambah informasi, edukasi, dan solusi untuk Sobat Galbe dimanapun berada. Bang Galbe pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.